Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan syukur ini segala nikmat dipertahankan dan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat keimanan, keislaman, nikmat ma'rifah, nikmat ihsan, nikmat afiah, sehat jasmani dan rohani kita, dan segala nikmat yang lainnya baik zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan nanti kita kelak bisa berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tasawuf, sebagaimana asal dari kata tasawuf itu adalah sopa, artinya bersih, suci. Yang paling penting adalah bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bisa dan bermanfaat untuk membersihkan qalbu kita. Apabila ibadah-ibadah yang kita lakukan ini dilakukan dengan khusyuk, dengan melibatkan hati, dengan melibatkan ruh, maka hati dan ruh itu akan bersih. Karena dia didekatkan, dibacakan, dia membaca zikrullah, didekatkan kepada Allah, sumber cahaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan, membeningkannya. Apabila ruh ini sudah bersih, hati kita bersih, maka nanti secara otomatis ma'rifat kita kebuka hijab-hijab, sehingga kita mengenali sifat Allah, ya, kita kenal asma'nya, mengenal af'alnya, mengenal sifatnya, sampai nanti kita akan, kalau izin Allah, diperkenalkan dengan nur jatnya dan jatnya, gitu ya. Tetapi kalau hati kita ini tidak bersih, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim yang sering kita ulang-ulang itu, orang yang meninggal dalam kondisi kotor, banyak dosa, ya, karena dia banyak berbuat zalim. Zalim itu artinya gelap, zalamah, zulumatil lail, kegelapan malam. Karena dia banyak buat dosa, hatinya gelap, rohaninya gelap, maka dia kembali kepada Allah ditolak, tidak diterima. La tufattahu lahum abwabus sama. Dalam surah Yusuf disebut bahwa dia tidak diterima, tidak dibukakan pintu langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala tak mengizinkan dia untuk berjumpa, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat kita agar supaya kenal Allah, supaya ma'rifat, supaya diizinkan bertemu dengan Allah, harus dalam keadaan suci bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta. Siapa yang dicintai Allah? Orang yang senantiasa tobat. Tobatnya terus-menerus. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan diri. Jadi tawabin itu artinya tobat gitu kan. Jadi tobat itu berterusan. Maka Nabi kita SAW, beliau istighfar tobat itu 100 kali dalam sehari semalam.
Walaupun beliau Sayyidul Anbiya, walaupun dadanya sudah dibelah Jibril, dibersihkan sejak kecil dan ketika mau Mi'raj. Nah, kenapa dibersihkan dadanya sejak kecil? Supaya beliau kalau orang hatinya bersih, supaya beliau akhlaknya menjadi bersih. Ya bagus. Kenapa dibersihkan ketika mau Mi'raj? Karena dia mau bertemu Allah. Kan begitu kan? Mi'raj itu kan artinya araja, naik. Naik itu masuk ke wilayah puncak tertinggi yang paling dekat dengan Jannah. Nah, sehingga Nabi bisa menatap atau menyaksikan Allah. Karena kalau hati kita tidak bersih, maka ma'rifat kita tidak akan kebuka, tidak akan sempurna. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh ibadah kita yang diperintahkan Allah ini tujuannya salah satu, tidak ada lain kecuali membersihkan hati. Coba baca seluruh ayat Al-Quran dan hadis, kita akan ketemu. Kenapa kita disuruh sholat? Sholat itu kata Nabi 5 waktu sama seperti kalian mandi di kolam kalian 5 kali sehari semalam. Apakah kalian masih melihat kotoran? Kata sahabat tidak. Sholat membersihkan ruh, bersihkan qalbu. Puasa apalagi sama. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dihapuskan dosa-dosanya sebelumnya. Termasuk puasa Arafah, itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi semua amalan ini bersihkan. Mau kita sholat, mau puasa, zakat, apalagi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil harta mereka zakat untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkan. Wa tuzakkihim, mensucikan. Bukan hanya bersih, suci. Ya. Wassalli alaihim, baru doakan mereka Muhammad. Haji sama juga. Ketika Bapak Ibu berangkat haji dan atau umrah, kata Nabi barang siapa berangkat haji, dia dapat haji mabrur, maka itu sama seperti kharajat min batni ummi. Seperti orang yang bersih suci baru keluar dari rahim ibunya. Nah, maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini menjalani kesucian namanya, menjalani kebersihan. Jadi hidup kita ini berjuang untuk membeningkan qalbu, membersihkan hati. Dan tidak bisa qalbu kita bersih, ruh kita bersih, kecuali kita beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak bersih. Ini ibarat anak kecil, umur 3 tahun. Kita mau bersihkan dia mandi, maka kita bawa dia ke kamar mandi, ikut dia, baru dia dibersihin. Tapi kalau dia nggak ikut masuk kamar mandi, lari-lari dia keluar lagi dari kamar mandi, ya siapa yang mana yang mau dibersihin? Artinya apa? Ketika kita ibadah sholat, ruh kita, hati kita harus menghadap Allah. Kalau hati kita lari, ruh kita lari. Gitu sholat Allahu Akbar, tapi hatinya masih di rumah. Ya. Nah, ini besok Senin ini mau ujian lagi, aku belum hafal lagi. Halaman ini belum kubaca. Teringat aja buku di rumah hatinya. Maka orang seperti ini, hatinya nggak bersih. Kenapa? Ruhnya nggak mau dimandikan. Nggak mau dimandikan cahaya, nggak mau dimandikan zikir, nggak mau dia berzikir ke Allah. Hatinya ingat yang lain. Maka dia terbang hatinya ke rumah, ruhnya ke rumah, tidak ke Allah dia. Padahal ketika kita sholat, salah satu doa iftitah namanya. Iftitah itu kan pembuka. Doa awal pembuka ibadah sholat itu apa? Inni wajjahtu wajhiyah. Ya Allah sesungguhnya. Itu kan sama dengan tauhid. Sesungguhnya ya Allah, kuhadapkan wajahku.
Bukan wajah kepala muka kita, wajah ruh, wajah hati. Kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu. Lillazi fatara samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Maka kiblat wajah muka fisik itu ke arah Ka'bah, kiblat kolbu hati ruh kita itu wajah Allah. Maka bahasa Quran itu man amila sholihan, siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Ibtigha'a wajhillah. Bapak Ibu akan temui nanti kata-kata seperti ini. Barang siapa beramal soleh, ibtigha'a wajhillah. Mereka ibtigha', mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Tekstualnya, hati kita harus mengharapkan, berhadapan dengan wajah Allah. Dengan wajah Zatnya. Beramal soleh itu ibtigha' wajhillah. Cuma ditafsirkan Departemen Agama ulama dengan mudah, supaya mudah dipahami. Ibtigha'a wajhillah diartikan semua. Tafsir Depak nanti mengartikan adalah mengharapkan ridho Allah. Supaya awam mudah memahaminya. Padahal sebenarnya secara bahasa, ibtigha'a, mengharap, wajhillah, mengharapkan melihat wajah Allah. Wajhillah. Tapi ditakwil dia, jadi ridho Allah. Nah, kenapa begitu? Ya memang ibadah harus begitu, baru diterima. Maka setiap hari kita harus istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Letakkan di tengah dada. Nah, ini boleh diajarkan ke umum. Letakkan tengah dada, masukkan ke kedalaman hati rasa kita, supaya ruh kita berhenti. Kalau tidak sabandi, tengah dada ini ada tempat Nur Muhammad. Nur Muhammad cahayanya warnanya hijau. Kadang-kadang kita mantul cahaya hijau itu dalam pandangan mata kita, keluar dia cahayanya. Ini bersihkan di tengah ini. Astagfirullah. Istighfar ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita anggap sepele. Nabi membahasakan apa coba? Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Masuk ke kedalaman hati kita. Sungguh-sungguh serius, khusyuk bacanya. Apabila kita mati satu hari ini sampai sore nanti, masuk surga. Hanya modal istighfar. Masuk surga. Baca sekali di sore hari, meninggal kita. Sampai pagi, masuk surga. Dihapuskan Allah dosanya. Karena di situ ada pengakuan kesungguhan qalbu kita. Bapak Ibu, jasad kita ini, tangan ini ciptaan Allah. Mata kita ciptaan Allah, hidung, mulut, telinga, ini buatan Allah semua. Ya, kita hanya minjam hak pakai. Ini buatan Allah. Kadang tangan kita buat dosa, mulut kita buat dosa, mata kita buat dosa. Rahasia terbesarnya adalah kembalikan ciptaan ini, ya Allah. Aku kadang buat dosa, salah menggunakan ciptaanmu, salah menggunakan mulutku, salah menggunakan tangan yang kau berikan padaku. Kembalikan ini. La haula. Mohon ampun. Kembalikan. Karena semuanya itu tidak ada sesuatu yang bergerak di langit dan di bumi kecuali setelah mendapat izin Allah. Maka dalam Al-Hikam disebut, apabila seorang hamba memohon ampun kepadaku, apabila seorang hamba berdosa, buat dosa, kemudian mohon ampun kepadaku, dengan sungguh, dengan khusyuk, lalu apa jawab Allah? Wahai hambaku, sebenarnya akulah yang telah mentakdirkan engkau berbuat dosa. Tapi karena engkau memohon ampun, maka ku ampunkan dosa-dosamu. Oh, itu dalam sekali maknanya. Akulah yang mentakdirkan engkau buat dosa. Tapi karena kau mohon ampun,
maka ku hapuskan dosa-dosamu. Dalam itu Pak, ma'rifatnya. Karena kita buat dosa ini tidak terjadi perbuatan dosa kecuali sesudah mendapat izin dari Allah. Kita milih dosa. Kalau nggak izin Allah nggak bisa juga terjadi. Abu Jahal, Abu Lahab bertekad membunuh Nabi, mencari kesempatan. Allah tak izin. Terbunuhkah Nabi? Tidak. Tetap Allah hadap halangi. Ya. Maka hakikat segalanya itu memang dibaliknya adalah Allah. Cuma kita tidak boleh menjandarkan kejahatan ke Allah. Tapi apabila seorang hamba dia berbuat dosa lalu bilang kepada Allah, ya Allah, kau yang buat dosa ini bukan aku. Apa jawab Allah? Hai hambaku, bukankah kau sudah kukasih akal? Kenapa tak kau pakai akalmu? Asa bodoh banget kau. Kau yang buat dosa kau tuduh pula aku, katanya. Kira-kira gitu kan. Marah Allah Ta'ala. Tapi hakikat di balik segalanya, semua segalanya terjadi, tidak akan terjadi illa biiznillah, sesudah mendapat izin. Maka nanti dibedakanlah, ada izin Allah, ada ridha Allah. Sesuatu yang terjadi belum tentu ridha Allah. Kalau dia buruk tidak diridhoi, tapi diizinkan. Kok bisa begitu Ustaz? Iya. Ya Allah, sebab engkau sesatkan aku, panjangkan umurku. Aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Illal mukhlisin, kecuali orang yang ikhlas, yang beribadah hanya mengharapkan ridhomu, mengharapkan wajahmu. Kata iblis, baik kalau itu maumu. Ada izin Allah? Ada kan? Kalau nggak izin nggak bisa iblis hidup sepanjang zaman. Sesudah dapat izin Allah, silakan kalau itu mau. Baik, ku berikan. Ya, tapi rasakan nanti akibatnya. Ridhokah dia? Tidak. Allah tidak ridho. Di antara izin dengan ridho itu beda. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ini yang paling harus kita perhatikan dalam ibadah. Kebersihan, kebeningan. Nah, bagaimana supaya dia bisa menghasilkan kebersihan, kebeningan hati? Maka kita harus beribadah dengan qalbu, dengan hati. Ya. Dengan qalbu. Masukkan ke tengah-tengah dada kita istighfarnya, zikirnya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan nikmat kan? Nangis kita, nikmat sekali menyebut Allah. Masukkan ke dalam hati. Karena hati kita itu sebenarnya dia sangat pingin dekat sekali dengan Allah Ruh itu. Karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika kita ibadah dengan qalbu, dengan hati, terutama amalan wajib, salat, puasa, zakat, haji, semua yang wajib-wajib. Nanti kalau kita beramal dengan hati, apa yang kita peroleh? Apa indikasinya berhasil amalan kita? Indikasinya berhasil adalah muncul rasa dekat, taqarrub. Ya. Indikasi amal ibadah kita berhasil, diterima Allah, muncul rasa dekat sama Allah. Maka kan Bapak Ibu sering dengar, kalau zaman dulu saya hampir tiap khutbah waktu kecil kita dengar, ayo kita dekatkan diri kita. Mari kita beribadah banyak-banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dekatkan diri kepada Allah, untuk dekatkan diri, taqarrub ilallah, taqarrub ilallah. Ini selalu disebut oleh ustaz, para imam, khatib. Asal orang Jerman, taqarrub ilallah. Jadi yang pertama indikatornya, ini alat indikatornya, ya. Tanda-tandanya, tanda ibadah kita itu berhasil, diterima Allah, muncul rasa dekat. Kok tahu Ustaz dari mana ini indikatornya begitu? Hadisnya yang sering kita baca, hadis Sahih Muslim. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling kucintai, cara dia, wasilah kita, cara kita untuk dekatkan diri kepada Allah apa? Mimma taradtu 'alaihi. Kecuali yang paling dicintai Allah itu apa?
ketika kita melaksanakan ya kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, kewajiban agama. Jadi kewajiban agama ini untuk apa? Hadis ini menyebut untuk taqarrub. Ini indikator. Maka selama Ramadan ini saya seringkali menekankan kepada kita, kepada jemaah saya, kita suruh merenung. Gimana merenungnya? Kita kalau saya umurnya 50, bapak-bapak ada yang 60. Kalau 50 kayak saya berarti kan 35 tahun ibadah udah kan. Dihitung dari balik 15 tahun. Ada yang 60, ada yang 40. Jadi kita ibadah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Indikator berhasilnya apa? Muncul rasa dekat. Kalau nggak muncul rasa dekat kepada Allah, maaf, umur kita itu sia-sia. Ibaratnya apa? Tua-tua kebakar istilah orang itu apa itu? Maaf, saya mohon maaf katakan, kalau nggak muncul rasa dekat, ibadah bapak ibu itu nggak ada gunanya sebenarnya. Nggak berhasil. Ini Allah yang ngasih indikatornya, Pak. Kenapa kata Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Perhatikan bagus-bagus. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau salat menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Kalau belum mampu ke situ seperti benar-benar melihatnya, maka makrifat, perhatikan, rasakan bahwa engkau diperhatikan Allah. Rasa diperhatikan Allah, berasa diperhatikan Allah, dilihat Allah, itu namanya taqarrub, rasa dekat. Paham? Nah, itulah nanti yang kita bawa dalam hidup. Ketika kita sholat ibadah, muncul rasa dekat, kita kerja di kantor, kerja di kejaksaan, gak berani kita neko-neko. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan Allah. Kita kerja di bank ekonomi, gak berani kita bobol rekening, neko-neko. Kita kerja di pemerintahan politik, gak berani kita menggunakan politik kotor. Kenapa? Kita merasa diperhatikan Allah. Kenapa? Muncul sudah rasa dekat. Maka dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sholat, nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. La sholata liman lam tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nggak ada guna sholat orang yang tidak bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nggak ada sholatnya itu kata Nabi. Artinya nggak benar. Nah inilah yang sering kita lalaikan se-Indonesia. Kita ibadah terus, tapi kita nggak memperhatikan indikator ibadah kita berhasil nggak. Kalau sudah muncul rasa dekat, maka kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kan mirip kayak lampu merah. Itu ada raja zebra, polisi situ berjejer. Nengokin kita. Hah? Udah helmnya mereng, tengok lampu merah. Berani ngerobos nggak? Nggak berani. Polisi banyak nengokin. Di kantor, bagian keuangan, bendahara, kita catat. Ngedit. Diperhatikan KPK. Ini bagaimana Pak? Sini sebelah kanan kiri kita KPK. Ini gini-gini. Berani nggak neko-neko? Nggak berani. Polisi memperhatikan nggak berani. KPK memperhatiin nggak berani. Allah memperhatikan kita. Berani nggak neko-neko? Nggak berani. Ya. Makanya inna awwalu ma yuhasabu bihi abdu salatu. Yang pertama dihisab, dinilai Allah salatnya. Wa in shahat faqad aflaha wajah. Kalau salatnya bagus, sempurna salatnya, bagus salatnya, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semua muamalatnya menjadi bagus. Tapi kalau salatnya gagal, tidak muncul rasa dekat, maka semua nanti muamalatnya menjadi rusak. Enggak dari salat dulu diperhatikan Allah, dihisab dulu salatnya. Itunya makanya salat itu yang pertama dihisab. Karena sholat yang benar itu dia harus berefek ke kehidupan sosial. Bagaimana supaya berefek? Ya, dia harus mampu membersihkan kolbu. Terus, apabila sudah muncul rasa dekat,
Lalu apalagi? Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, baru indikator kedua, kesuksesan itu naik level. Tidaklah hambaku terus-menerus mengamalkan amalan sunnah nawafil sampai aku mencintainya. Nah, coba. Kalau sudah muncul rasa dekat, nanti muncul rasa cinta. Apakah Bapak Ibu sudah pernah perhatiin bahwa kita sholat itu muncul rasa cinta, rasa rindu? Saya belum pernah ada jemaah dengar di telinga saya. Saya kalau sholat, rasanya nggak pernah muncul rasa rindu. Rasa cinta saya kepada Allah kok nggak muncul ya? Nggak pernah ada jemaah ngomong gitu dengar telinga saya. Kenapa? Karena kita tidak perhatian dengan indikator ini. Nah, jadi cuman lah ini Ustaz, udah 40 tahun, udah 30 tahun, 20 tahun sholat, nggak ada rasa dekat, nggak ada rasa cinta. Gawat. Bapak-bapak dulu sebelum nikah sama ibu, dekati ibu berapa lama? Ibu dekat sama calon suaminya berapa lama? Pertama dekati sebulan. Sebulan 2 bulan. Muncul nggak rasa dekat? Sudah mulai muncul. Terus dekat-dekat, lama-lama muncul rasa cinta. Berapa lama muncul rasa cinta? Kadang setahun. Kadang ada yang sebulan dah cinta dia kan. Dekatin orang. Sebulan muncul rasa cinta. Ini dekati Allah. 30 tahun rasa cinta nggak muncul. Borok nggak hati kita itu? Bener nggak cara ibadah kita itu? Masa kita 30 tahun dekati Allah nggak ada rasa cinta? Nah, ini indikator. Muncul rasa dekat, muncul rasa cinta. Setelah muncul rasa cinta, baru muncul fana. Namanya fana dalam bahasa tasawuf. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadilah aku pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dia menjadi penglihatanku ketika dia melihat. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya. Tanganku menjadi tangannya ketika dia megang. Kakiku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Apabila dia minta, ku kabulkan. Apabila dia berlindung, ku lindungi. Ini namanya fana. Fana itu bagaimana? Ya kita merasa kalau kita gerakkan tangan. Kita merasa bukan kita yang gerakin. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kau memanah Muhammad, tapi akulah Muhammad. Akulah yang memanah, kata Allah. Itu kan Nabi Muhammad, sahabat. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Ini rasa ini Pak, nggak bisa dipaksa-paksain. Ini nanti datang sendiri kalau sudah sampai makomnya. Jadi ketika Bapak ngangkat takbir gini, Allahu Akbar. Nanti pada waktunya kita merasa bukan memang kita ini yang gerakin. Yang gerakin ini Allah. Dari dalam itu. Yang gerakin Allah, Bu. Karena kita merasa sudah la haula. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya. Kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Yang ada hanya daya dan kekuatan Allah. Jangan di lisan saja ngomong gitu. Buktikan dengan kolbumu. Kalau belum bisa buktikan dengan kolbu, tuh kolbu masih munafik. Buktikan bahwa kita merasa memang gak ada daya. Dan itu tidak bisa kita peroleh kecuali setelah kita melewati makom tadi. Bersih, rasa dekat, cinta. Kalau udah cinta nanti mampu cinta, rindu, fana. Baru masuk fana. Rasa dekat aja gak punya. Kalau rasa dekat aja nggak punya, Allahu Akbar. Siapa gerakin ini? Allah. Bohong. Orang rasa dekat aja nggak punya kok. Nggak akan bisa kita ngerasain.
Kita nggak yakin bahwa yang gerakin ini Allah. Nggak bisa yakin. Karena kita masih ego, kita masih muncul. Rasa dekat aja belum punya. Allahu Akbar. Nggak yakin aku yang gerakinin Allah. Iya, memang kita masih gitu. Kita masih ada. Ego kita masih muncul. Nggak bisa yakin. Dipaksa-paksa juga nggak bisa. Ada waktunya nanti. Maka muncul rasa dekat dulu, muncul rasa cinta. Baru nanti fana. Karena fana itu makomnya bukan makom rendah, itu makom tinggi Bapak Ibu. Ya. Inilah sebenarnya spiritual yang diringkas Allah dalam hadits kursi. Untuk apa? Ini sebagai indikator keberhasilan ibadah tadi. Itulah indikatornya. Ya. Maka kalau bahasa ulama-ulama tasawuf, kita mencari Allah, menemukan Allah itu nggak usah di luar diri. Nah, ada yang mengatakan kalau kau cari Allah di luar dirimu nanti kau sesat. Cari, ketemukan Allah dalam diri. Maksudnya dalam diri gimana? Pertama kita beribadah dengan sodrun. Sodrun ada 7 lapis dalam hadits kursi disebut begini. Banaitu fi jawbini Adam qasran. Aku membangun di dalam rongga anak Adam ada mahligai. Dalam diri kita ada mahligai. Yang dimaksud Allah mahligai apa? Dalam mahligai itu ada dada, sodrun, dada. Makanya tadi arahkan ke dada. Ya. Sodrun, di dalam dada itu ada qalbun, ada hati. Di dalam hati itu ada puadun, mata hati. Dalam puad ada sarapan. Ya. Ada sarapan. Di dalam sarapan itu ada lubban, inti hati, inti ruh. Di dalam lubban itu ada sir, rahasia. Di dalam sir itu ada aku. Baru kita nemukan Allah. Seolah-olah diri kita ini 7 lapis. Dimensi, ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis dimensi alam. 7 lapis dimensi qalbu. Jadi sodrun itu tempat Islam, cahaya Islam. Apa man sarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang syaraha, Allah lapangkan sadrahu, dadanya untuk menerima Islam. Jadi yang pertama orang dapat cahaya keislaman di sodrun, di luar. Baru dia masuk Islam, paham dia dengan akalnya. Setelah itu baru dia beribadah, qalban, masuk imannya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tetapkan di dalam hatinya iman. Setelah Islam, sodrun, iman. Nah, setelah iman masuk fuad. Masuk yakin, makrifat. Ya, fuad ini tempat makrifat. Maka zabal fuadu maro'a. Fuad mata hatinya tidak mendustakan yang dia lihat. Sudah makrifat, menyaksikan. Menyaksikan Allah. Maka Nabi Muhammad melihat Allah itu zatnya dengan fuad. Kata Ibnu Abbas. Ra'a Muhammadun Rabbahu marratain bi fuadih. Nabi Muhammad melihat zatnya dengan fuadnya 2 kali. Waktu Mi'raj. Kemudian syarapan. Syarapan ini katanya tempat cinta. Maka bahasa Quran itu dalam surah Yusuf ayat 30 disebut. Qad syaghafaha hubban. Hubban, cinta. Sungguh cintanya itu sangat mendalam. Nah, kalau Syekh Bukhari ini dibuatnya diringkas jadi 4. Cinta itu berada di mana hati, fuadun. Nah, di teori hadits kursi yang sebahagian ulama ini, yang teori 7 lapis, itu cinta berada di hubban. Maka kalau kita sudah kenal Allah, menyaksikan Allah, muncul rasa cinta. Makanya kalau kita sholat ibadah nanti, sering nangis, sering rindu. Itu nggak bisa enggak. Ya. Ibarat orang jatuh cinta kan gitu Pak. Baca suratnya aja, udah teringat nangis. Nah, dikit-dikit nangis, teringat nangis. Gitu. Nah, baru sudah masuk rasa cinta nanti ke syarapan, baru masuk ke lapis 5 namanya lubban. Lubban ini cahaya fana. Coba, kan sama dengan hadits kursi yang tadi. Apabila sudah kita masuk mabuk cinta, sudah dekat sama Allah, maka masuk ke cahaya fana. Kujadikan dia memandang dengan mataku. Matakulah memandang, dia gunakan untuk memandang. Fana, artinya kita berbuat ini, kita merasa gak ada apa-apanya. Yang menggerakkan Allah, yang ini Allah. Nah, kalau sudah fana begini, maka yang namanya memandang dengan mata Allah.
Allah yang memandangkan, maka nanti puncaknya tidak ada lagi yang gaib kecuali zatnya. Terserah Allah mau dinampakkan rupa jin yang halus, mau dinampakkan nanti malaikat sama Allah, mau dinampakkan ruh alam ruh, mau dinampakkan surga, neraka, mau dinampakkan segalanya. Jadi yang maha gaib nanti Allah, itu yang sampai begitu. Dan itu semua di dalam hati, kolbu. Kemudian setelah lubbun inti hati, maka masuklah kita kepada sirran. Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sir. Baru tembuslah ke rahasia. Baru terbongkarlah rahasia-rahasia ketuhanan mendalam. Nah, di balik sir rahasia ini barulah kita ketemu dengan ana, akunya Allah. Maka ada bahasa hadikus yang lain, al-insan sirru wa ana sir. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasia. Ya. Jadi apabila kita masih muncul ego kita, maka Allah terrahasia, tersembunyi. Kalau ego kita keakuan hilang, la haula wala quwata illa billah, maka barulah kita merasakan Allah, baru dia nyata. Artinya apa? Allah itu tidak mau diduakan. Kalau kita mau merasakan kenyataan Allah, matikan diri kita, hilangkan diri kita. Rasakan diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Inilah yang dipesan Allah kepada Nabi Daud. Daud, nah, bagaimana kau memakrifatiku? Kata Nabi Daud, ya Allah, ketika aku merasa aku itu tidak ada apa-apanya. Aku merasa tidak berdaya untuk mengenali zatmu. Tak bisa kita, merasa tak berdaya. La haula. Nah, maka jawaban Allah, ya begitulah makrifat yang sempurna. Apabila kita sudah hilang, mati sebelum mati. Nah, inilah perjalanan spiritual itu, inilah perjalanan ibadah mahdoh itu. Jadi muncul rasa dekat, setelah muncul rasa dekat, beramal dengan nawafil, muncul rasa cinta, setelah muncul rasa cinta nanti baru fana. Nah, jadi masalah kita kan begini, rasa dekat belum muncul, rasa cinta apalagi, fana apalagi. Maka kalau di dalam tarikat ini kan dilatih ini, dibimbing mursyidnya terus sampai cinta. Kalau Nabi membahasakan, sekiranya kalian mengerti hakikat akhirat itu, hakikat alam gaib, hakikat ketuhanan, niscaya kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Maksudnya apa itu? Ya kalau kita sudah kenal Allah, sudah kenal alam akhirat, sudah kebuka ke dalam, ya nangis saja lah. Dengar orang baca Quran, nangis, rindu. Orang mabuk cinta juga kan gitu. Baca surat sedikit, nangis. Sedikit, nangis. Banyak nangisnya daripada ketawanya. Kalau sudah sampai ke makom cinta dan rindu. Dan inilah sebenarnya tasawuf itu. Jadi tasawuf itu bukan lihat jin, bukan lihat apa. Enggak, inilah dia. Muncul rasa dekat, muncul rasa cinta, ana, ma'rifat. Itulah yang mau dijalani. Nah, maka disitulah nanti kita membutuhkan sebenarnya mursyid pembimbing supaya jangan salah jalan. Ya. Karena dalam perjalanan ini, nah kalau sudah fana, otomatis kan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi, kuntu yabsurul ladzi yabsir. Akulah menjadi tangannya, akulah menjadi matanya. Jadi memandang, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah firasat orang mukmin karena mereka memandang dengan cahaya zat Allah. Memandang dengan cahaya Allah. Maka di wajah, makanya di dunia spiritual tasawuf tarekat itu banyak yang gaib-gaib. Kenapa? Karena kita memandang dipandangkan Allah, pakai pandangan Allah. Nah, jadi kalau supaya tidak salah jalan, tentu ada yang bimbing. Jumpa ini. Maka saya bilang begini kepada kawan-kawan profesor, dokter-dokter, teman-teman yang dosen tasawuf, ahli tasawuf. Rugi kalian, saya bilang. Rugi kalian kalau nggak bertarekat. Kenapa? Nanti kalian pengalaman spiritualnya, kalau ketemu yang gaib-gaib nggak ngerti. Siapa yang ngasih tahu? Wong baru dijalani.
Kita haji umroh aja ada mutawifnya, ada yang nunjukin ini. Kalau umroh dari ini, coba kalau kita haji umroh pertama kali pergi gak ada mutawif. Bingung, sa'i dari mana tempat mulainya kan? Bingung kita nanya-nanya ke orang, mau sa'i nanya ke sini lagi, nanya ke sini, repot. Itu alam yang zahir kelihatan. Kalau alam batin, yang zahir aja butuh bingung, masa batin enggak kan gitu. Nah disitulah nanti pentingnya bertarekat itu. Tapi indikatornya ini Bapak Ibu, ilmunya rasa dekat, rasa cinta, mana ma'rifat. Jangan keluar dari itu, paham? Itu intinya. Ya, itu aja kuncinya itu. Rasa dekat muncul, rasa cinta, rindu, fana. Maka orang yang cinta dengan Allah itu Rabi'ah Hadawiyah. Nah, yang terakhir, ada satu lagi yang saya mau ingatkan. Bagaimana supaya kita beribadah itu bisa memunculkan rasa cinta? Ini kunci ibadah. Kalau kita beribadah supaya muncul rasa cinta, itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ayat kunci. Siapa yang mau liqa, berjumpa, bertemu dengan Allah. Nah, orang PKS dulu istilahnya ada liqa, sekarang udah ganti namanya kan. Liqa itu ketemu gini. Ketemu darat. Ketemu darat namanya. Liqa. Kopdar. Kopi darat. Itu liqa Pak artinya. Nah barang siapa mau liqa, ketemu, jumpa sama Allah, falyamal amalan soleh. Beramal soleh. Apa amalnya? Tadi udah disebut. Amalan fardu, amalan sunnah. Hatta uhibbah. Beramal soleh. Bagaimana sampai muncul uhibbah itu dalam beramal? Falyamal amalan soleh. Kuncinya satu. Kalau beramal soleh apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan sekutukan dia. Maksudnya apa Ustaz? Kita kaji rahasianya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika kau beribadah, niatkan ibadah itu hanya karena Allah. Mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi jangan mengharap balasan dunia, jangan mengharap balasan akhirat sorga. Paham? Kalau masih mengharap balasan sorga, ya Allah, aku ini sholat ini pingin sorga, gak ketemu sama Allahnya nanti. Sorga itu ibarat kalau PNS itu kan tiap tanggal 1 masuk ke rekening gaji, tik, gitu kan? Gak usah dipikirin, dia dapat sendiri, dia ngikut. Nanti kalau Bapak Ibu PNS misalnya niatnya hanya gaji, perhatiin gaji dikit, kali gajinya aja komplain terus, gak mau kerja, malas kerja. Gak usah perhatiin gaji itu, kerja aja yang bener. Gaji bakal datang. Artinya apa? Hanya Allah saja kita inginkan. Kalau surga, nempel sendiri. Dunianya pun, ya nempel sendiri, datang sendiri nanti. Jadi gitu aja konsepnya. Tapi kalau masih berharap surga, itulah yang disebut dalam hadis, sering dikutip ulama, dunia itu, akhirat itu hijab bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Dunia itu apa? Dunia ini kehidupan dunia, balasan dunia. Akhirat itu apa? Balasan akhirat. Masih menginginkan selain Allah. Maka apabila tidak ada syirik, tak ada yang kita inginkan kecuali Allah saja, baru liqa gitu Pak. Itu rahasianya. Baru Bapak Ibu nanti mendapatkan rasa cinta itu. Karena itu untuk sampai kepada liqa. Itu rahasianya. Kenapa kita tidak muncul rasa dekat, rasa cinta kepada Allah ibadah? Salah satunya karena kita sholat ibadah itu belum benar-benar khusyuk. Niatnya pun belum benar-benar karena Allah. Tapi kalau sudah benar-benar karena Allah, benar-benar khusyuk, nggak lama, sebulan 2 bulan nanti udah muncul itu nikmat ibadahnya. Iya. Nah, itu yang di jalan itu rumus-rumus yang diberikan oleh ulama-ulama tasawuf berdasarkan Quran hadis.
Jadi dengan khusyuk, dengan ikhlas. Masukkan ke hati, dihayati, diresapi ya. Letakkan di tengah-tengah dada ini. Karena tadi sodrut, setelah sodrut, tembuskan lagi ke kolbun, ke dalam hati. Setelah kolbun nanti, tembuskan lagi dia ke puat. Setelah puat, tembuskan ke lub. Setelah lub, tembuskan ke syarapan. Setelah syarapan, tembuskan lagi nanti ke sir. Nah, gitu kan? Tembuskan lagi. Di balik sir itu ada ana. Baru ketemu kita dengan jatnya. Terkagetlah kita. Ternyata bersama Allah itu nikmat. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali bersama Allah. Maka nanti kalau kita ibadahnya karena Allah, kita wafat meninggal, kalau sempurna dia, nanti dia kembali kepada Allah. Surganya apa? Surganya di Lahud. Apa itu surga Lahud? Surga itu hanya kita bersama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bahasa orang syariat seperti Quraish Shihab misalnya, kalau orang masih menginginkan materi, itu spiritualnya rendah. Selera rendah bahasanya. Karena masih materi. Kalau dia menginginkan zat Allah bersama Allah, itu spiritual tertinggi. Itu selera tinggi namanya. Kalau kita masih menginginkan dunia, selera rendah. Menginginkan sorga, seleranya sedang. Kalau menginginkan Allah, itu baru selera tinggi bahasa saya. Iya. Karena kita masih ke fisik, maka lebih rendah kan. Maka alam fisik, alam rendah namanya asfala safilin. Tapi kalau kita menginginkan Allah, itu baru. Maka di tasawuf itu diajarkan. Maka nanti kita bersama Allah. Setiap saat kita bersama Allah. Memang rumus hadisnya kan gitu. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal sangat bergantung kepada niat. Kalau ibadahnya niat, pingin dapat surga, masuk surga, dikasih Allah surga. Boleh. Tapi makomnya lebih rendah. Tapi kalau dia salatnya niat ibadahnya karena Allah, jumpa ketemu sama Allah. Tiap saat bisa berjumpa Allah. Kalau niatnya surga, masuk surga. Tapi nggak boleh ketemu Allah. Yang bolehnya cuma seminggu sekali. Tiap hari Jumat. Dalam hadis yang dikutip Ibnu Qayyim. Nah, itulah makomnya. Apakah kita akan bertemu Allah? Boleh. Tapi nggak bisa tiap saat. Kenapa? Karena niat ibadahnya dulu pingin dapat surga. Maka dikasih surga saja. Tapi kalau kena Allah, benar-benar kena Allah, ketemu setiap saat. Ketemu setiap saat. Boleh ketemu setiap saat. Karena surganya, surga Lahud. Nah kalau sudah ketemu sama Allah, surga ya terserah kita mau yang mana. Iya kan? Begitu bahasanya kan begitu. Mau di Firdaus kita mampir, nggak masalah. Allah udah kasih semua. Ibaratnya kita sudah dekat dengan, ya udah kita dekat akrab, cinta akrab dengan presiden. Ya terserah. Aku jadi menteri lah dikasih. Cuman kan rugi kita jadi menteri nanti terputus. Terputus apa? Nggak bisa tiap hari ketemu lagi. Nah, kan gitu bahasa dunia. Karena alam sana itu pancarannya ke alam dunia ini. Kiasannya, kata Al-Ghazali. Jadi yang kejadian di dunia ini termasuk pancaran alam gaib, alam akhirat. Maka kita bawa logikanya ke sana. Maka kadang sebagian mursyid itu mengumpamakan kalau orang yang makrifat itu, orang sufi itu, dia seperti ajudan presiden, ajudan rektor. Kalau di kampus ajudan rektor. Ajudan presiden itu tiap hari bersama presiden, nggak lepas. Itulah ajudan. Jadi surganya di situ, balasannya di situ. Nah, hidup matinya di situ. Bapak Ibu, mana lebih ditakuti ajudan presiden daripada menteri? Kalau untuk bertemu presiden, ajudan boleh setiap saat? Boleh, bebas. Kalau menteri boleh? Tidak, harus dijadwal. Walaupun tinggi. Nah, itulah perumpamaannya. Ya tanpa kita sadari, ajudan itu lebih ditakuti. Begitu datang ajudan, wah, menteri pun takut. Nah, ini udah bawa pesan bapak ini katanya, kan gitu kan? Lebih ditakuti dia. Nah, itulah perumpamaan ilmu tasawuf, perumpamaan apa tadi ya? Ahli ma'rifat. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan dipahami. Mari kita beribadah dengan serius.
Perhatikan indikatornya di hati kita, apakah rasa dekat sudah muncul, rasa cinta sudah muncul, kemudian panas sudah muncul. Kalau ini sudah muncul, berarti ibadah kita 10, 20 tahun, 30 tahun sudah sukses. Sudah berhasil. Kalau tidak muncul, nah ini katanya tua-tua keladi kan. Makin banyak umur, bukan makin bagus. Kasihan kita Pak, ya bahaya ini. Udah 40 tahun nggak ada rasa dekat aja, nggak punya rasa cinta, apalagi ini bahaya. Bahaya, takut kita nanti pulangnya itu bahaya. Almar'u ma'aman ahabbah, kata Nabi. Seseorang nanti berkumpul bersama yang dia cintai. Siapa yang paling kita cintai? Allah. Nanti kita bersama Allah. Rasulullah, Rasul kita bersama Rasul. Itu kunci. Almar'u ma'aman ahabbah, hadis Sahih Bukhari. Setiap orang nanti berkumpul bersama yang dia cintai. Siapa yang paling dicintai? Allah. Ya bersama Allah. Apa ciri orang cinta Allah? Orang cinta itu Pak sering cerita. Orang yang dia cintai. Aku si Ani itu gini-gini lah. Si Ani itu gini-gini lah. Asik ceritanya aja. Orang sebelah pun, ini kawan ini mabuk cintanya. Si Ani aja. Maka cari ciri orang cinta kepada Allah, dia suka cerita Tuhan, cerita Allah. Allah saja ceritain, Pak. Maka dalam tasawuf itu sering ma'rifatullah, ma'rifatullah. Ini ceritain Allah, 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 Allah. Itu ciri cinta. Ya. Ciri cinta begitu. Orang jatuh cinta suka cerita dengan yang dia cintai. Allah tuh gini, Allah tuh gini, gini. Allah, Allah, Allah gini, gini. Ya, begitu. Cintanya. Oke, sampai situ saja. Kalau ada yang mau tanya silakan.